Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Danis Putra Arsitek yang selalu ingin membahas tentang solusi solusi dan pemecahan masalah tentang toko bahan bangunan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana caranya ngatur karyawan, mulai dari gaji dan lain sebagainya. Di tempat kami, karyawan itu saya anggap bagian dari keluarga. Makanya saya tidak menganggap karyawan itu sebagai orang lain. Karena apa? Karena memang setiap hari kita pasti ketemu, setiap hari kita pasti berkumpul. Makanya suasana saya bikin seperti suasana kekeluargaan. Karena apa? Karena kita harus mengakui bahwa kita juga membutuhkan karyawan. Karyawan sih memang membutuhkan pekerjaan dan membutuhkan gaji. Kita sendiri juga membutuhkan tenaganya. Tanpa karyawan kita kerja nggak bisa jalan. Masa kita mau toko itu kita tungguin sendiri, kita kirim sendiri, kita tata sendiri, kan juga nggak mungkin. Kecuali kalau memang tokonya itu nggak mau berkembang, atau tokonya kecil-kecilan aja. Tapi harapannya orang pasti toko itu makin lama makin berkembang, makin lama makin besar. Di tempat kami ada 4 karyawan laki-laki, 1 karyawan perempuan untuk menjaga toko. Gajinya saya ngomong apa adanya, gajinya itu per harinya itu saya kasih 100.000 untuk saat ini. Saya sesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang di luaran. Contohnya kayak kuli bangunan aja sekarang 125.000, tukang 150. Kenapa kok hanya 100? Karena pekerjaan kita ini rutin, tiap hari tidak pernah berhenti, tidak mencari pekerjaan lagi kayak kuli atau kayak tukang di tempat-tempat bangunan. Nah, itu biasanya orang mau saja, dan kita sendiri juga harus mengerti. Untuk selanjutnya, manajemennya, karyawan di tempat saya itu SOP-nya itu pagi hari itu datang biasanya sih jam 8 kurang seperempat. Nah, aslinya jam kerjanya jam 8 sampai jam 4. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Tutup, kalau istirahat kita tutup aja. Nanti kalau istirahat karyawan kita nggak tutup, mau kita tunggu sendiri, karyawan nggak akan istirahat, nggak bisa istirahat. Nanti ada saja orang beli. Makanya kita biasakan jam 12 istirahat, sholat, makan. Setelah itu jam 1 kita buka lagi. Untuk SOP-nya tadi, pagi itu begitu datang ya biasanya bersih-bersih, nyapu-nyapu, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, semuanya harus, yang mana yang datang duluan ya nyapu-nyapu, bersih-bersih dan lain-lain, terus menata apa yang perlu ditata, melihat stok-stok yang kurang-kurang itu diisi. Dan semuanya setelah selesai bersih-bersih, semuanya melayani pembeli. Biasanya pagi itu banyak antri. Sebelum kita buka kadang-kadang sudah ditunggu sama konsumen, pembeli. Nah, setelah bersih-bersih selesai, melayani. Setelah melayani, pembelinya agak sepi, mulai kirim satu persatu. Pelan-pelan dikirim. Dan setelah, kadang-kadang namanya toko kan nggak mesti, kadang-kadang kirimannya pagi sampai sore nggak selesai, atau kadang sampai menunda kiriman. Itu kalau memang seperti itu, kita nggak bisa memberi pekerjaan lain, ya itu untuk kirim aja sudah capek. Kalau suatu saat kita juga nggak berharap si toko itu sepi, tapi kalau toko itu agak longgar, biasanya kirimannya itu setengah hari, kadang-kadang sudah selesai, itu biasanya itu saya beri pekerjaan yang ringan-ringan. Pekerjaan yang ringan kayak apa ya, saya bilang kemarin, untuk membungkusi baut atau menimbangi semen, menimbangi paku,
Dan itu anak-anak itu sudah mengerti sendiri apa pekerjaan yang harus dikerjakan. Begini loh saudara, karyawan itu, kalau saya mengibaratkan karyawan itu sama dengan komputer, karyawan itu sama dengan mesin. Kalau kita bisa mengatur, ya insya Allah sih enak-enak saja. Kita biasakan karyawan itu setelah selesai kirim, setelah selesai melayani, itu kita biasakan untuk tidak nganggur. Makanya kita kasih pekerjaan yang ringan-ringan, sambil kita diajak ngomong, kita carikan camilan apa. Kita beri pekerjaan yang ringan-ringan. Karena kalau kita biarkan nganggur, nantinya itu menjadi kebiasaan. Saya ngelihat di toko-toko lain itu, di tempat saudara saya itu, kalau sudah setengah hari sudah nggak ada kiriman. Kadang-kadang dia itu mainan HP. Kalau nggak gitu kadang-kadang malah tidur. Kan dilihat mata juga nggak enak. Sebenarnya karyawannya sih kepingin dibayari itu nggak sampai nganggur. Sungkan juga, saya tanya sungkan. Kalau dibayari orang terus nganggur itu sungkan. Cuman kalau kita tidak memerintah atau tidak memberikan pekerjaan, ya apa yang dikerjakan orang kan nggak tahu. Karena ya itu tadi, karyawan itu sama dengan komputer, sama dengan mesin. Kalau kita tidak enter, kalau kita tidak menekan enter, ya nggak bisa, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Makanya di tempat saya itu ya SOP-nya itu tadi, setelah selesai ya, teman-teman itu kita tunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Kadang-kadang untuk mengingat, supaya nggak lupa, itu saya beri kertas. Pagi itu saya lihat di stok paku, stok semen, stok kabel yang kosong-kosong itu, saya catat di kertas kayak ini, seperti kertasnya seperti ini. Kayak ini, kayak seperti ini. Ini saya kasihkan di meja saya biarkan di tempatnya istirahatnya anak-anak itu. Setelah itu dia tahu sendiri nanti kalau longgar itu apa yang dikerjakan. Jadi kita nggak menyuruh, sudah kebiasaan. Ya, sebentar. Sudah kebiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan yang tidak perlu disuruh lagi. Jadi dia tahu setelah longgar apa yang perlu dicek, dan untuk kesejahteraan yang lain, anak-anak itu di tempat saya itu kan di toko bahan bangunan itu ada kardus, bekasnya cat, bekasnya lem, bekasnya apa itu kan banyak. Setiap kali kita belanja pasti ada sisanya dus-dus itu. Itu saya suruh ngumpulkan sendiri. Nanti 2 minggu sekali kadang-kadang dijual, dibagi sama teman-temannya, dapat uang 800. Kadang 500, kadang 700, ya itu saya suruh ngambil sendiri, kumpulkan sendiri, terus dikirim, terus dijual sendiri, begitu. Terus kalau ada hari-hari besar kayak hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, Maulid Nabi, itu kita kasih uang jajan lah, uang saku. Kalau hari raya sih pasti THR. Nah, seperti itu. Dan kita cara komunikasi dengan karyawan itu menentukan. Saya itu punya karyawan mulai saya buka toko sampai sekarang 8 tahun itu ikut saya. Tidak pernah tidak pernah sampai keluar atau pamitan, enggak ada. Yang lain-lainnya ada. Itu mulai toko saya masih sepi itu. Dia 2 orang, ada 2 orang. Tapi yang satunya keluar itu karena gara-garanya dia ingin usaha menjual sayuran. Akhirnya dia keluar. Yang lain setelah itu ada gantinya lagi sampai sekarang. Terus penambahan lagi 1 lagi ya juga sampai sekarang. Ditambah lagi juga sampai sekarang. Dan sampai saat ini saya belum pernah memberhentikan karyawan. Dan saya sampai saat ini tidak pernah curiga dengan karyawan saya. Tidak pernah mencurigai bahwa karyawan saya itu tidak jujur, karena saya tahu. Dan
karakternya itu memang saya itu sebenarnya memang apa ya, saya orangkan lah. Yang penting itu kalau orang Jawa bilang itu dianggap lah, orang Jawa dibilang dianggap itu di toleransi, memanusiakan manusia lah. Jadi ini makanya itu teman-teman yang tanya seperti itu, tanya masalah karyawan, yaitu tadi gajinya ya segitu, kesejahteraannya segitu, terus cara memanagenya ya seperti itu. Kita biasakan karyawan itu untuk kerja, meskipun selesai pengiriman atau selesai pengecekan penerimaan barang, itu kita kasih pekerjaan yang ringan. Jangan sampai kelihatan nganggur, kelihatan tidur, kelihatan apa, nanti dilihat mata juga nggak enak, kita sendiri juga rugi, terus karyawannya sendiri juga nggak enak sebenarnya, dia sendiri merasakan juga nggak enak. Nah, seperti itu di tempat saya. Kalau memang ada di tempat lain, ditambah lagi kalau memang ada lemburan ya tetap kita kasih lemburan. Kalau memang kadang-kadang kirimannya juga rame, karena saya kan tahu, saudara-saudara, saya tahu penghasilannya itu berapa. Ya, untuk merangsang itu kadang-kadang ya 2 minggu kayak atau 1 bulan sekali kita kasih uang jamu lah katakan. Jadi dia itu senang. Atau ada lemburan sedikit, kadang-kadang jam 4 lebih seperempat, jam 4, jam setengah 5 ada pengiriman yang pengiriman yang agak banyak, itu setelah itu kita kasih satu anak 50.000 seperti itu. Jadi ada perangsangnya, dia merasa dimanusiakan. Dan saya tidak pernah menyuruh karyawan itu sebelum pekerjaannya yang saya suruh tadi selesai. Jadi saya lihat, ini pekerjaan ini yang saya suruh tadi belum selesai, saya tidak akan menyuruh pekerjaan yang lain. Kalau itu sudah selesai, nek wis mari iki, nggak ngomong aku, dan tidak saya tunjukkan pekerjaan yang setelah itu pekerjaan apa, saya nggak tunjukkan. Kalau sudah selesai tuntas, baru dia bilang, sampun pak, ini selesai, ya itu baru, nek wis mari iku, ini dikerjakan. Jadi gitulah, jangan sampai yang satu belum selesai kita menyuruh lagi, yang satu belum selesai kita menyuruh, nanti di benaknya itu nggak enak juga. Demikian menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman, dari saudara-saudara. Semoga jawaban saya ini bisa memberi inspirasi bagi yang lain, dan saya sampaikan kepada teman-teman, apa yang perlu ditanyakan mengenai toko bahan bangunan, monggo saling sharing, pertanyaan Anda kadang-kadang mewakili dari teman-teman yang lain. Pertanyaan Anda itu merupakan bahan untuk inspirasi saya, karena di lain tempat juga lain masalah, lain tempat itu lain caranya, makanya itu caranya di tempat saya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang komen, bagi teman-teman yang share. Yang saya butuhkan sebenarnya itu share ke tempat-tempat yang lain, bagikan ke teman-teman, ke grup-grup Anda, barangkali sedikit pengalaman saya ini bermanfaat untuk yang lainnya. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian saya akhiri, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah, diberikan sehat jasmani dan rohani, dan selanjutnya menjadikan manusia yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.